Teman-teman, kita bersaat teduh dengan Imamat pasal 24. Imamat pasal 24 berisi 3 ketetapan Tuhan. Yang pertama adalah tentang minyak untuk lampu. Yang kedua, tentang roti sajian. Dan yang ketiga, tentang hukuman bagi orang yang melakukan hujat terhadap nama Tuhan. Dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, mengapa Tuhan memberikan ketetapan ini? Minyak dan gandum hanya tersedia setelah panen tiba. Maka Tuhan menginstruksikan kepada umatnya supaya mereka memenuhi kebutuhan tabernakel dengan minyak dan gandum sehingga tabernakel dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Umat bisa beribadah kepada Tuhan, umat bisa menyampaikan korban, umat bisa menaikkan doa, menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian bagi Tuhan, tetapi mengalami Tuhan dengan semua itu tidak selalu bisa dialami. Umat harus terlibat dalam tanggung jawab terhadap penyelenggaraan rumah Tuhan. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang bersifat timbal balik. Tuhan memberi berkat-Nya, tetapi juga menuntut tanggung jawab dari umatnya untuk mempersembahkan korban persembahan. Allah Maha Kaya, tetapi Allah juga menghendaki umatnya untuk menyediakan kebutuhan rumah Tuhan. Jika Tuhan hanya memberi berkat-Nya saja tanpa meminta umatnya untuk menyediakan kebutuhan rumahnya, Tuhan sedang membesarkan umat yang egois dan yang materialistis. Tuhan sedang membesarkan dosa umatnya. Itu jelas tidak mungkin. Allah kita adalah Allah yang maha suci dan dosa, walau hanya setitik saja, maka akan menajiskan hubungan Tuhan dengan umatnya. Dalam semua ketetapan yang diberikan Tuhan untuk ditaati umatnya adalah cara Tuhan untuk membentuk umatnya menjadi umat yang kudus, yang akan memuliakan Tuhan, dan yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, Tuhan menetapkan bahwa untuk kebutuhan minyak pelita, umat harus menyediakan minyak zaitun yang murni. Minyak itu harus murni untuk memastikan bahwa pelita akan menyala tanpa percikan. Lampu tabernakel harus dinyalakan di depan tabir di dalam kemah pertemuan. Dari pagi hingga petang. Saat umat Tuhan pulang ke kemah, setelah lelah bekerja dari sepanjang pagi hingga petang, mereka akan melihat terang yang memancar dari dalam tabernakel. Saat mereka melihat cahaya yang memancar dari dalam tabernakel, mereka akan diingatkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya dan bahwa Tuhan sedang menjaga umatnya. Ya, penjaga Israel sedang menjaga umatnya yang hendak tertidur lelap setelah seharian bekerja. Dan jika Tuhan bersama dengan umatnya, maka pesannya adalah semua akan baik-baik saja. Musuh tidak akan dapat menyerang mereka, memanfaatkan kegelapan malam. Jika Tuhan yang menjaga umatnya, maka Tuhan akan menjaganya di sepanjang waktu. Sebab bukankah tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel? Nah, bagaimana dengan kita umat perjanjian baru? Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Jika kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus dosa kita, maka kita memiliki Tuhan yang akan menjagai kita di kegelapan dunia ini. Kita memiliki terang Kristus yang akan menyinari seluruh kehidupan kita. Hal kedua yang menjadi tanggung jawab umat adalah mereka harus menyediakan tepung untuk roti sajian. Tumpukan roti pipi ini oleh imam ditempatkan 2 baris yang masing-masing barisnya terdiri dari 6 roti. Jadi ada 12 roti. Nah, ke-12 roti sajian ini mewakili 12 suku Israel. Tuhan mengaturnya di ayat yang ke-6 seperti ini. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu, di hadapan Tuhan. Ungkapan di hadapan Tuhan, itu menunjukkan bahwa Israel selalu ada di hadirat Tuhan. Mereka berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi bukan pemeliharaan yang biasa, melainkan
pemeliharaan yang khusus. Roti sajian menjadi unsur yang penting. Roti ini dipersembahkan untuk Tuhan dengan dibakar dan sebagiannya menjadi makanan para imam. Roti ini menjaga hubungan Israel dengan Tuhan. Roti menggambarkan pemeliharaan Tuhan. Nah, kita umat perjanjian baru harus selalu ingat ini, bahwa Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Jadi roti sajian ini menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah sumber berkat dan sumber kehidupan kita. Saat pelita itu dinyalakan di dalam tabernakel, maka terlihatlah roti sajian ini tersaji di atas meja emas. Nah, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Saat Tuhan Yesus menyinari kehidupan kita, maka akan tampak jelaslah bahwa dalam hidup ini Tuhanlah yang memelihara kita, sehingga tidak usah kita khawatir tentang apa yang akan kita makan dan tentang apa yang akan kita pakai. Tuhanlah sumber berkat kita. Tetapi di pasal yang ke-24 ini juga diwarnai dengan kejahatan. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-23 terjadi insiden perkelahian antar anak dari umat Israel. Lalu anak perempuan Israel, salah satu dari keluarga yang berkelahi itu, menghujat nama Tuhan dan mengutuki Tuhan. Dosa, ya, ini adalah dosa. Dosa akan selalu memproduksi dosa. Semua demonstrasi kuasa Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, baik dengan 10 tulah maupun ketika Allah membelah Laut Merah menjadi 2, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi lautan di tanah yang kering. Tetapi mujizat besar itu dan juga mujizat-mujizat lainnya tidak menghentikan sama sekali dari keinginan salah satu dari anak Israel untuk menghujat Tuhan. Dosa memproduksi dosa. Orang jahat akan selalu memperkatakan kata-kata yang jahat, dan orang jahat akan selalu melakukan perbuatan yang jahat. Maka kejahatan harus dihukum. Karena kejahatan adalah virus yang dengan mudah akan menyebar dan menjangkiti umat Tuhan. Tuhan harus menjaga umatnya supaya tetap suci. Karena itu, kejahatan-kejahatan yang lain seperti yang disebutkan di ayat 17 sampai dengan 22, Tuhan menetapkan hukuman juga untuk kejahatan-kejahatan yang lain itu. Tetapi ada catatan yang menarik di sini. Sebelum hukuman dijatuhkan, para saksi yang mendengar hujatan itu harus menumpangkan tangan mereka di atas kepala si penghujat. Nah, ini maksudnya apa? Ya, ini adalah tentang kontaminasi. Orang yang mendengarkan hujatan dapat terkontaminasi oleh hujatan itu. Saat mereka meletakkan tangan mereka di atas kepala si penghujat, maka kontaminasi itu dikembalikan kepada si penghujat. Ini menunjukkan betapa buruknya dosa. Dosa sangat mudah mempengaruhi, itu sebabnya mengapa dengan tegas Tuhan menetapkan hukuman. Tuhan sedang menjaga kesucian umatnya. Nah teman-teman, apa yang bisa kita petik sebagai sebuah pelajaran? Yang pertama, dari ketetapan tentang minyak dan tepung gandum. Ini mengajar bahwa umat harus terlibat untuk memenuhi kebutuhan bait Allah. Saat ini dilakukan, maka umat akan mengalami pengalaman ilahi. Hubungan dengan Allah menjadi hubungan yang timbal balik. Dalam setiap ibadah mereka, kerohanian tidak akan menjadi kering, ibadah akan selalu menjadi berkat. Yang kedua, hukuman terhadap dosa dimaksudkan untuk melindungi umat Allah dari virus dosa. Maka prinsip ini harus menjadi prinsip dari gereja perjanjian baru. Jika gereja sedang menjalankan disiplin gereja, maka gereja sedang melindungi umatnya dari kerusakan akibat dosa. Gereja yang sehat akan menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.